Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum wa kaifa halukun, la'alakum wa la'alakunna bi khairin wal afiyah insyaallah. Baik. Kita akan lanjutkan lagi materi sirah berikutnya. Ya, sebelumnya kita jelaskan tentang definisi sirah, hikmah dan pelajaran penting dan urgensinya mempelajari sirah. Kita akan jelaskan sekarang tentang Jaziratul Arab atau bangsa Arab ya. Kenapa penting membahas tentang ini? Karena dalam pelajaran sirah Nabi pasti membahas tentang bangsa Arab. Dikarenakan Nabi terakhir adalah dari bangsa Arab, di mana sebelumnya nabi-nabi hampir kebanyakan mereka dari Bani Israel. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Israel itu adalah nama lain dari Yakub alaihissalam. Jadi dari keturunan Nabi Yakub yang disebut Israel itu dari Ishak alaihissalam bin Ibrahim. Jadi semua keturunan Nabi itu hampir semua kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena Nabi kita keturunan dari bangsa Arab bukan Bani Israel, maka kita bahas dulu tentang seluk-beluk dan sejarah bangsa Arab secara ringkas. Sekilas bangsa Arab, ringkasannya, bangsa Arab Baidah atau Aribah. Yang berikutnya bangsa Arab asli bangsa Arab Baidah dan bangsa Arab asli atau Aribah. Kemudian bangsa Arab pendatang Musta'rabah, keluarga Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ini ada 3 pembahasan Ada bangsa Arab Baidah, ada bangsa Arab asli Aribah Qahtani dari keturunan Sabah. Kemudian bangsa Arab pendatang, keluarga Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Sekilas bangsa Arab. Bangsa Arab Arab secara bahasa adalah padang pasir. Jadi kalau kita mendengar bangsa Arab, identiknya dengan padang pasir Walaupun sekarang kalau kita lihat di zaman milenia ini era modern, kita lihat bangsa Arab begitu modern dan begitu pesat maju bukan padang pasir lagi. Sekarang sudah banyak tanaman. Kalau zaman dulu disebut Arab itu pasir, tanah gundul dan gersang yang tidak ada air dan tanaman. Makanya disebut ada Badui. Badui, Arab Badui, Al-Arab, Arab Badui, karena mereka senantiasa berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang ada sumber air dan ada tanaman. Kemudian di itlaqah juga bahasa Arab secara bahasa adalah jernih, bersih. Aribal ma safa, jernih. Atau yang lain fasih. Arab itu fasih. Jika dikatakan Arabar rajul, orangnya fasih, berbicaranya fasih. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Ibnu Katsir.
Lewatkan innal araba al-lisan. Innal araba al-lisan. Kemudian riwayatkan juga Ibnu Asyakir, wa innama hiyal lisan, faman takallama bil arabiyyah fahuwa arabi. Jadi Arab itu ya diitlaqkan juga ada ya sebagai bahasa Arab, bahasa Arab. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Asyakir, sesungguhnya ya Arab itu adalah lisan, bahasa. Barang siapa yang berbahasa dengan bahasa Arab maka dia Arabi. Bangsa Arab ini secara bahasa ya. Adapun secara ini ya diitlaqkan oleh para ulama sirah Arab ya, sejarawan, sekelompok umat bernasab kepada Syam bin Nuh ya. Syam ini adalah keturunan dari Nabi Nuh. Kalau kita lihat keturunan manusia itu ya berpusar kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Setelah ya banjir bandang ya menghanyutkan semua manusia kecuali pengikutnya Nabi Nuh. Ya. Dari zaman Nabi Adam ya sampai Nabi Nuh. Nah, keturunan manusia kembali kepada Nabi Nuh. Karena manusia yang tidak mengikuti Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah SWT ya, punah. Maka keturunan manusia semuanya bermuara kepada ya berkumpul kepada Nabi Nuh. Nah, dari keturunan Nabi Nuh ini ada beberapa atau beragam bangsa dan negara ya. Nah, untuk bangsa Arab itu sendiri itu dari Syam bin Nuh. Kemudian bangsa Eropa ada juga ya, bangsa Eropa itu dari keturunan apa, bangsa Asia dari keturunan apa. Nah, Syam bin Nuh bertempat tinggal di Jaziratul Arab yang kita kenal sekarang ya, Saudi, Yaman. Kita lihat petanya nanti ya, dan kita akan melihat ummatun minan nas samiyatul asl karena mansya'uha syabha Jaziratul Arab. Ya, sekelompok umat manusia ya yang termasuk pokok ya keturunan bangsa Arab, dan mereka berasal dari Jaziratul Arab. Jazirah adalah pulau semenanjung. Jaziratul Arab dikelilingi laut di hampir seluruh sisinya. Jadi di hampir seluruh sisinya itu dikelilingi oleh laut. Makanya disebut Jaziratul Arab, pulau Arab. Karena hampir dari berbagai sisinya dikelilingi oleh laut. Taib. Nah, ini kita lihat ada ya Laut Merah, Teluk Arab, Teluk Oman, Laut Arab. Ya, kita lihat di sini Arab ya, negeri Arab hampir semua negaranya dikelilingi oleh laut. Nah, Arab itu sendiri dari sini. Ya, dari sini yang ditandai. Ya. Termasuk kalau sekarang Saudi ya, kemudian Dubai gitu ya. Emirat Arab ya, Abu Dhabi, kemudian Oman, Yaman. Ini negeri Arab asalnya. Yang negeri Arab ini di sini disebut Jaziratul Arab. Ya. Kalau dulu Madinah, Hijaz, Najd, Mekah, Yaman. Yaman itu ya tidak dibagi. Kalau sekarang terbagi menjadi Oman, Al-Urud. Urud ini nanti sebagiannya apa ya, Emirat Arab, Abu Dhabi dan sebagainya ya. Dan lagi apa, Bahrain sebagainya nanti ya. Nah, pembagian bangsa Arab. Bangsa Arab kita lihat di sini bagiannya ada bangsa Arab Baidah. Baidah ini adalah Arab kuno,
Arab terdahulu. Bangsa Arab yang sudah binasa seperti kaum Samud, kaum Madian, kaum Ad. Ya. Nah, dan mereka diturunkan kepada apa? Kepada kaum tersebut, ya. Jadi kepada mereka diturunkan para nabi, Nabi Saleh, Hud dan yang lainnya. Ya, ini solehun dalam Al-Qur'an yang ya namanya Arab itu adalah diantaranya Soleh, Nuh, ya. Karena Soleh termasuk bangsa Arab yang terdahulu. Hud, ya, Hudun, makanya ini tanwin. Kalau kita belajar ya bahasa Arab, tanwin ciri khas. Ya, nama Arab itu ditanwin. Ada nunnya belakang, ya. Solihun, Hudun, ya, Muhammadun, ya kan? Nah, Soleh termasuk bangsa Arab terdahulu. Nabi yang diturunkan kepada siapa? Bangsa apa? Arab terdahulu. Nah, adapun yang berikutnya disebut Arab Baqiyah. Ya, Arab Baqiyah. Nah, di sini ada dua, ya, Arab Baqiyah itu. Arab Ariyah, ya, Qahtaniyah disebutnya. Arab asli, ya. Nasabnya berakhir pada nasab Syam bin Nuh. Tinggal di negeri Yaman, di Hadramaut. Ya, di Hadramaut. Yang kita kenal, ya. Itu di Yaman, Hadramaut. Jadi asal Arab itu dari mana? Dari Yaman, Hadramaut. Ya. Dan mereka berpencar yang dari Sabah, ya, Ma'rib dan sebagainya. Nah, yang berpencar nanti mereka disebutnya Arab Musta'ribah, ya, Al-Adnaniyah. Adnan, Arab pendatang, ya, bermukim di Hijaz, ya, Tihamah, Najd. Nasab-nasabnya apa? Dinisbatan kepada Adnan, itu turunan Nabi Ismail dan bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Nah, ini kaum Ad. Ini kaum terdahulu Hud. Diutusnya apa? Hudun alaihi salatu wassalam. Di sini, ya, pemukiman kaum Ad, Samud, dekat Hadramaut. Ya, dekat Hadramaut di Yaman. Terus, ya. Nah, ini kaum Ad, ilustrasinya, ya. Kaum Ad sama mereka juga bangsa Arab terdahulu, ya. Ini Samud, wa Samud alladzina jabus sakhra bil wad. Yang mereka apa? Memahat, ya, gunung batu menjadi rumah mereka. Masya Allah, ya. Tuh, ini Madian, termasuk Madian juga sama, ya. Nah, ini peninggalannya. Ya, kita kembali. Baik. Nah, kita kembali, ya. Tadi apa? Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah ini adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itu sendiri bukan bangsa Arab. Karena keturunan dari siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dari Babilonia, dari Irak, ya. Kemudian ke Palestina, kemudian ke, ya, Mesir, ya. Di Mesir dihadiahkan apa? Siti Hajar. Dan lahirnya apa? Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu campuran dari Nabi Ibrahim dari Irak dan dari bangsa Mesir, ya, Kibti. Kemudian Nabi Ismail menikah dengan apa? Arab asli yang tinggal di Mekah tadi, pendatang-pendatang, ya. Di mana apa? Ya, pendatang-pendatang ini mereka apa? Biasa, ya, pindah-pindah, ya, dan menikah dengan salah satunya keturunan, menikah dengan Nabi Ismail disebut keturunan Adnaniyah,
Ya, jadi kalau Adnaniyah itu dari keturunan Nabi Ismail. Baik, Arab Aribah atau Arab asli, Arab Qahtaniyah, bernasab Syam bin Nuh, daerahnya Yaman. Salah satu nama terpenting ya, diantaranya keturunannya Saba ya, dalam Al-Quran disebutkan surat Saba, karena mereka kaum yang ya menyembah matahari ya, dan ratunya disebut juga ya Ratu Saba, atau ada riwayat yang lain dari Israiliyat Bilqis ya, atau Balqis, Ratu Balqis. Nah, ini bangsa Arab terdahulu. Saba adalah Abdul Syams bin Yasjab bin Ya'rib bin Qahtan, dari Qahtan. Jadi Saba ini dari Qahtaniyah, Arab asli ya. Nama seorang pria, nama seorang kerajaan Saba berasal dari Nabi, yaitu Saba ini dari negeri Yaman, daerahnya Ma'rib, antara ya Son'a dan Hadramaut, antara Shimal dan Janub ya, utara dan selatan Yaman, antara utara dan selatan Yaman, dari pertengahan antara utara dan selatan Yaman. Ini negeri Ma'rib ya. Dan daerahnya dulu disebutkan dalam Al-Quran termasuk negeri yang subur, sejahtera ya. Kalau sekarang gersang, walaupun ya banyak pepohonan dan pertanian seperti ya jeruk dan yang lainnya. Kabilah terkenal keturunan Saba Al-Qahtaniyah di antara Himyar bin Saba ya, sampai sekarang masih ada. Kelak lahirlah apa? Kaum Tuba'. Nah, ini kan Tuba'in dalam Al-Quran disebutkan. Kahlan bin Saba di antaranya ya. Itu ditinggal di mana? Di Ma'rib. Di antara keturunannya adalah Al-Az, cikal bakal Aus, Khadraj ya, Huza'ah, Ghassan. Nah, Aus, Khadraj ya, Aus dan Khadraj ini apa? Ada mereka ya ketika ya ditimpakan apa? Banjir bandang, di mana kaum Saba itu memiliki apa? Bendungan yang besar untuk mengairi perkebunan mereka. Mereka memiliki perkebunan ya, disebutkan dalam Al-Quran seperti jannatani ayyamini wa shimal, kebun yang seperti surga yang mengalir air di dalamnya, yang sumbernya dari ya bendungan tersebut. Dan ketika mereka enggan menerima ya ajakan ya Allah dan para rasulnya untuk mentauhidkan, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan sembahan selain Allah, mereka apa? Dibinasakan atau timpakan malapetaka berupa banjir bandang ya, robohnya bendungan tersebut sehingga diganti yang dulunya subur menjadi apa? Tandus. Akhirnya sebagian di antara mereka ya berimigrasi kemana? Ke Mekah, ke Yastrib atau Hijaz ke sekarang ya. Hijaz sekarang itu Madinah kalau ya, Yastrib. Nah, ini cikal bakalnya Aus dan Khazraj. Nanti ketika mereka masuk Islam disebut Ansor, kaum Ansor ya. Lalu Khuza'ah dan Ghassan ya. Nah, berikutnya nah ini ya. Maaf sebelumnya ya. Oke. Kita lihat di sini disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Nah, ketika Nabi Ismail ini apa? Ya, singgah di mana? Dan menetap di
ya, Mekah gitu ya. Nah, ini Arab Musta'ribah, nanti perjalanan dari Irak ya Nabi Ibrahim, kemudian ke Al-Akrad ya, Haran. Sekarang itu negeri apa? Syam, maaf, negeri apa ini? Haran ini ya, ya negeri Palestina ya, Halab, ini negeri Syam, Palestina, kemudian ya ke Hemus, Baitul Maqdis, maaf, Baitul Maqdis sini ya, maaf. Nah, negeri Syam, kemudian yang ketiga Nabi Ibrahim ke Baitul Maqdis ya, Palestina. Kemudian ke mana? Ya, berikutnya keempat ke Mesir ya, sampai ya bertemu dengan Firaun di zaman dulu ya, bukan Firaun karena ya kerajaan Mesir disebut Firaun ya. Kemudian yang terakhir apa? Kembali lagi ke Palestina, kemudian ya karena menikah lagi Nabi Ismail dengan Siti Hajar ya, istri yang kedua ya, istri pertama Siti Sarah, kemudian ya mengandung anak. Ketika mengandung anak ya, diasingkan ke sini ya, Siti Hajar dan Nabi Ismail, dan ceritanya panjang, nanti kita ceritakan ya. Oke, yang berikutnya ini gambarannya perjalanan dari peta Nabi Ibrahim ya, emigrasi ke Syam, kemudian Palestina, kemudian ke Mesir sampai ke Mekah. Kemudian lahirlah Nabi Ismail ya. Kemudian muncullah apa? Keturunan Musta'ribah, Arab Musta'ribah. Keluarga Nabi Ibrahim memulai sejarah Mekah. Dalam hadis disebutkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi ma kana kharaja bi Ismail wa ummi Ismail wa ma'ahum shannatun fiha ma faja'alat ummu Ismail tashrabu min ash-shanna wa yadir labanuha ala sabihi hatta qadima Makkah fa wada'aha tahta dawhah thumma raja'a Ibrahimu ila ahlihi fattaba'athu ummu Ismail hatta lamma balagu kadaan nadathu min waraihi ya Ibrahim ila man taraktuna ila man tatrukuna qala ila Allah qala raditu billah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ini jelas dari siapa ya, riwayatnya nggak tahu ya, kalau jelas ini dari Imam Bukhari ya, jelas sahih. Ketika Ibrahim keluar berkelana bersama Nabi Ismail dan ibunya Ismail, mereka membawa girob, kantung air ya, kantung 4 air yang berisi air. Ibu Ismail meminum dari persediaan air dalam girob ya tersebut, sehingga dia dapat menyusui bayinya sehingga tiba di Mekah. Nah, Ibrahim menetapkan keduanya di bawah sebuah gubuk. Tatkala Ibrahim hendak kembali kepada keluarganya, yaitu apa? Pada Siti Sarah, Baitul Maqdis ya, Palestina. Ibu Ismail mengikutinya dari belakang ya, hingga ketika sampai di daratan yang agak tinggi ya, gundukan gitu ya, bukit kalau kita mah. Ibu Ismail memanggilnya dari belakang, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau meninggalkan kami?" Ya. "Ilaman tatrukuna." Ibrahim menjawab, "Kepada Allah." Ya. Keimanan Siti Hajar ketika itu berkata, "Kalau begitu, aku telah ridho kepada Allah SWT." Nah, Nabi Ismail dan ibundanya ditinggalkan di daerah yang tandus ya, padang pasir, gunung batu, tidak ada
makanan, tidak ada air, ya ada hikmahnya. Nanti ada keturunan yang mulia yang terakhir ya, Nabi kita Muhammad SAW. Doa Nabi Ibrahim untuk negeri Mekah yang ditinggalkan, ya ditinggalkannya, meninggalkan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim berdoa, ya. Ini salah satu kasih sayang, cinta seorang suami dan kasih sayang seorang bapak kepada anaknya, ya. Saat meninggalkan Sayyidina Hajar dan Nabi Ismail di Mekah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana yuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sungguhnya aku telah menetapkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, ya di dekat rumah Engkau, ya betul Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami yang di dekat. Yang demikian itu apa? Agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Ya mudah-mudahan mereka bersyukur. Kalau kita lihat di Mekah itu, ya tandus, dikelilingi gunung batu, ya. Tapi ya sekarang banyak buah-buahan dari berbagai penjuru dunia, anggur dan yang lainnya, masya Allah. Ini diantara salah satu diijabahnya doa Nabi Ibrahim. Ya beberapa nama Mekah dalam Al-Quran, wadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak memiliki tanaman, ya karena Mekah itu dikelilingi gunung batu kalau kita lihat dalam surat ya tadi disebutkan. Kemudian Makkah, Bakkah, baladan amina, al balad haram amin, ya Qaryah, ya kemudian Masjidil Haram, ya dalam 4 hal digunakan 4 hal ya, Ka'bah, masjid dan sekitarnya, seluruh Makkah, ya seluruh daerah tanah suci, ya, di dalam Al-Quran disebutkan. Adapun batas ya tanah haram itu sendiri, Mekah itu ya dikelilingi ini yang merah ini tanah haram. Barang siapa yang masuk di sini, maka dalam hadis Nabi SAW tidak boleh memetik pohon, ya tidak boleh memetik pohon, ya tidak boleh menebang pohon di ya tersebut ya yang ada di Mekah, walaupun ada pengecualian. Ini hudud mantiqah Makkah haram. Kalau sekarang ada di sini ya monumennya, ya atau ada batasnya ya. Qaib qala faraja'at faja'alat tashrab minasyanna yadirru labanuha ala sabihata lamma fa fiyal ma, ya qalat law dhahabtu wa nadartu wa la'alli uhissu hadha ahadan qala fa dhahabat fa sa'idat as-safa fa nadarat ya ha tuhissu ahadan falam tuhissu ahad falamma balagatil wadi sa'at wa atatil marwah ففعلت ذلك أشواطا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل تعني الصبي فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت فلم تكرها نفسها. Perawi berkata, lalu Hajar kembali kepada tempat ya semula dia dan meminum girbah, ya girbah. Dari girbah tersebut ada air ya dan bisa menyusui bayinya, sehingga ketika air persediaan habis, ya masya Allah ini diantara yang mukjizat Nabi Ibrahim diberi ya Nabi Ibrahim memberikan kantung air tanpa mereka makan dan ya persediaan makanan ya, tapi bisa menyusui bayinya dengan meminum air itu saja ya, masya Allah. Ketika persediaan air itu habis, dia berkata, seandainya aku pergi dan melihat barangkali ada orang
Ya, perawi berkata, maka dia pergi dan naik ke atas bukit Sofa. Lalu melihat-lihat apakah ada yang orang, namun tidak ada. Dia tidak merasakan ada seorang pun. Ketika sampai di lembah, dia lari-lari kecil mendatangi Marwa. Nah, nanti kan ada apa? Lari itu di antara salah satu aktivitas, makanya disunahkan atau termasuk kewajiban rukun haji dan umroh. Setelah tawaf di mana? Ka'bah, kemudian apa? Mengelilingi Safa Marwah. Ini di antaranya salah satu sebabnya. Untuk mengingat itu tersendiri sejarah perjuangan Siti Hajar dan putranya. Ketika itu Nabi Ismail masih bayi. Kemudian dia berkata, seandainya aku pergi dan melihatnya. Yang dimaksud adalah bayinya. Maka dia pergi mendatangi bayinya, dan ternyata keadaannya seperti ketika ditinggalkan, seolah-olah menghisap napas kematian, sehingga hati Siti Hajar tidak tenang. Kemudian ringkasnya dia berkata, seandainya aku pergi dan melihat barangkali ada orang. Karena tempat itu tandus walaupun ada bukit, lembah, tidak ada air sama sekali. Maka dia pergi untuk mendaki bukit Sofa, lalu melihat-lihat, namun tidak ada satupun yang ditemui, hingga ketika dia telah melakukan upaya itu sebanyak 7 kali. Makanya kan mengelilingi Safa Marwah itu 7 kali. Ini diantaranya antara bukit Safa Marwah. Dia berkata, seandainya aku pergi dan melihat apa yang terjadi dengan bayiku. Ternyata dia bersuara. Maka dia berkata, tolonglah aku jika memang kamu baik. Ternyata suara itu adalah malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Perawi berkata, lalu Jibril berbuat dengan tumitnya begini. Dia menangis. Dia mengais tanah dengan tumitnya. Mengais-ngais. Perawi berkata, maka memancarlah air. Dan Nabi Ismail menjadi terperanjat dan segera menampungnya. Perawi berkata, itu apa? Berkata Abu Al-Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, seandainya Hajar membiarkannya, pasti air akan mengalir. Makanya sekarang kan itu apa, airnya tetap, itu air Zam-Zam tetap. Maka Hajar meminum dari air Zam-Zam itu, sehingga dapat menyusui bayinya. Tidak ada makanan. Ini keberkahan air Zam-Zam. Nah, ini diantara air Zam-Zam sumbernya. Nah, ini dari bibir dasar sumur ke dalam. Ini termasuk apa? Kedalamannya luar biasa dalam. Dan sekarang udah dirawat dengan teknologi yang sangat canggih. Masya Allah. Ini air Zam-Zam Baik. Jadi itu cerita singkat tentang air Zam-Zam Air Zam-Zam, air yang diberkahi. Keutamaan air Zam-Zam disebutkan oleh Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat yang meminumnya. Maka kalau kita meminum air Zam-Zam, disunahkan kita meminta berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diistajabah adalah ketika meminum air Zam-Zam. Kemudian dalam hadis yang lain, innama mubarakun wa hiya ta'amun tu'min wa shifa'un sukmin. Air Zam-Zam itu mengandung berkah, makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Khairu ma
ala wajhil ardi ma'u zamzam fihi ta'amun minat ta'mi wa shifa'un minas sukmi. Air Zam-Zam adalah air terbaik di permukaan bumi, ya. Dari air terbaik dari semua, ya, bumi ini adalah air Zam-Zam. Adalah air Zam-Zam mengandung makanan dan obat sesuatu penyakit. Ini keutamaan air Zam-Zam, ya. Dan keutamaan yang lainnya, segudang keutamaan air Zam-Zam disebutkan di sini, ya. Baik. Nah, hikmah dan pelajaran keluarga Nabi Ibrahim, ya. Hijrah karena Allah, mencari tempat kondusif bagi ibadah dan dakwah. Dari Babilonia yang mereka membangkang, ya, tidak mengikuti dakwahnya Nabi Ibrahim. Akhirnya Allah binasakan mereka. Ya, kemudian agama Allah dan ketaatan kepadanya di atas segalanya, bahkan di atas kecintaan kepada keluarga. Meninggalkan keluarga di tengah padang pasir sepi. Pertama yang diminta dalam doa, sholat. Ya, karena sholat itu adalah tiang agama. Tawakal penuh kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Ya, ketabahan dan keikhlasan yang tinggi, bahkan hingga diabadikan sa'i, ya. Sa'i, ya, itu, ya, tadi mengelilingi Safa wa Marwah. Maka sebagian dari haji, rukun haji dan umroh, ya. Sampai situ dulu. Ya, ini secara ringkas tentang kisah, ya, Nabi Ismail dan keturunannya. Nanti Nabi Ismail menikah dengan orang-orang Arab yang mereka imigrasi dari Yaman ke Mekah. Didapatilah, ya, Nabi Ismail dan ibunya di situ, dan dinikahkan oleh anak-anak kabilahnya, dan ceritanya sangat panjang, ya. Sampai situ. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.